napaktilah jejak Rasulullah, pertemuan Rasulullah dengan malaikat Jibril, dengan penjaga gunung, dengan doanya Rasulullah yang sangat monumental. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Dengan harapan supaya mereka mendapat hidayah dan bimbingan oleh Allah untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fix melaksanakan umroh sebanyak 4 kali. Yang pertama umroh dan tahun ke-7 mikot yang dipakai oleh Rasulullah dari 4 kali itu, 3 kali beliau umroh mikot tahun mengawali dan umrohnya adalah dari Dzul Hulaifah. Karena itulah perjalanan umroh kita atau perjalanan umroh yang kami tawarkan adalah pesawat dari Surabaya ke Jeddah, dari Jeddah langsung ke Madinah, dengan harapan bahwa umroh jejak Rasul ini adalah mengambil mikot pertama di Dzul Hulaifah. Riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil mikot dari Dzul Hulaifah diawali di tahun ke-6 Hijriah, di mana selama 6 tahun Rasulullah bersama sahabat belum pernah berziarah ke Baitullah, belum pernah memasuki Masjidil Haram. Kondisi itulah membuat kerinduan yang sangat amat hingga Rasulullah bermimpi memasuki Masjidil Haram. Mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibenarkan dengan turunnya Al-Quran surah Al-Fatih ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi lanadkhulannal masjidal haram. Lanadkhulannal masjidal haram insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Sungguh Allah telah membenarkan mimpi. Sungguh Allah telah membenarkan mimpi Rasulnya bahwa Anda sungguh akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman, tanpa ada ketakutan, dalam kondisi rambut kepala yang digundul dan yang dipendekkan jikalau Allah menghendaki. Ketika para sahabat mendengar ayat tersebut, serentak mereka menyuarakan takbir sebagai ungkapan kesenangan, kegembiraan dan kerinduan untuk segera mengunjungi Masjidil Haram dan melihat Ka'bah secara langsung yang sudah 6 tahun hilang dari pandangan mereka. Yang menjadi persoalan adalah kapan mereka berangkat ke Mekah. Bagaimana caranya? Apakah cara militer atau mengusir kufar atau dengan cara diplomasi? Suatu pertanyaan yang sampai awal tahun ke-6 Hijriah belum terjawab. Maka beberapa bulan kemudian turunlah ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia yang mempunyai kemampuan wajib melaksanakan ibadah haji ke Baitullah karena Allah. Ayat inilah sebagai tanda mulai diwajibnya kan hanya haji. Berarti rukun Islam yang kelima, rukun yang 5, yaitu menyempurnakan haji atau melaksanakan haji bagi yang mampu, itu ada dengan perintah Allah, walillahi, dan karena Allah, ala nasi, atas manusia, hajjul baiti, berhaji ke Baitullah, manistata'a, bagi yang istita'ah, bagi yang mampu, ilaihi,
melakukan perjalanan ke Baitullah sabila jalannya. Ayat inilah yang kemudian mendorong Rasulullah SAW untuk menyalurkan kerinduan para sahabatnya yang sudah membara untuk itu bersama berangkat untuk ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Yang beliau ajak bukan hanya kaum muslim Madinah yang telah masuk Islam, tapi seluruh kabilah-kabilah, baik mereka yang sudah muslim maupun yang belum masuk Islam, yang ditujukan tanpa mengenal sekat agama dan etnis. Sekali lagi, tanpa mengenal sekat agama dan etnis, karena perintah Allah adalah alan nas, kepada manusia. Kata alan nas itu adalah kepada manusia seluruhnya tanpa kecuali. Sehingga Nabi berupaya agar keikutsertaan muslim dalam perjalanan haji ini berada dalam ranking yang banyak sekali, dan keberangkatannya dilakukan di bulan Dzulqa'dah, bulan sebelum Dzulhijjah atau sesudah Syawal, agar seluruh bangsa Arab mengetahui bahwa beliau, para sahabat dan kabilah-kabilah Arab non-muslim yang ikut serta bersama kaum muslim itu datang ke Mekah bukan bertujuan perang, tapi hanya untuk melaksanakan haji. Berarti haji ini ditujukan kepada manusia semuanya, sehingga berkumpullah kurang lebih sekitar 1.400 orang. Sekali lagi, 1.400 orang, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 4.840. Namun apa yang terjadi? Perjalanan haji ini gagal karena dicegat ketika Rasulullah sampai di Hudaybiyah, dicegat oleh kaum musyrikin Quraisy, kaum kafir Quraisy, hingga tidak jadi melaksanakan itu. Maka Rasulullah membatalkan. Dari perjanjian Hudaybiyah itu, Rasulullah diperbolehkan. Selanjutnya Rasulullah SAW mengambil mikot di Bir Ali ini di tahun 7 Hijriah, yaitu melaksanakan umroh qadha. Kemudian di tahun 8 Hijriah, saat Rasulullah melaksanakan umroh Fathu Mekah, dan kemudian di tahun 10 Hijriah tatkala Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, sehingga Rasulullah secara fix melaksanakan mikot di Bir Ali ini sebanyak 4 kali, namun yang berhasil hanya 3 kali. Dan inilah yang kemudian menjadi tonggak napak tilas kita yang pertama, bahwa kita mengambil mikot di Dzulhulaifah atau Bir Ali ini. Kemudian setelah kita melaksanakan umroh yang pertama, kita untuk umroh yang kedua bermikot di Hudaybiyah. Sebagaimana kita singgung pada penjelasan tadi, bahwa saat Rasulullah SAW melaksanakan haji atas perintah Al-Quran Ali Imran, surah Ali Imran ayat 97 tadi, Rasulullah bersama seluruh manusia tanpa kecuali, dari seluruh kabilah-kabilah, dari seluruh bangsa Arab, baik yang muslim maupun belum masuk Islam atau non-muslim, Rasulullah melaksanakan dengan 1.400 rombongan. Setelah rombongan tiba di lembah Hudaybiyah yang berjarak sekitar 22 sampai 27 km dari arah barat Mekah, Rasulullah bersama rombongan berhenti dan mendirikan kemah di lembah Hudaybiyah ini. Lembah Hudaybiyah yang kita lihat pada background gambar ini, mereka beristirahat di tempat ini sambil menunggu informasi bagaimana tanggapan para pemimpin Mekah dalam menerima kedatangan 1.400 orang ini. Di tempat inilah Rasulullah SAW memamerkan al-hadyu atau sembelihan yang beliau bawa dari Madinah, agar rakyat Mekah yakin bahwa Nabi datang ke Mekah bukan untuk berperang, melainkan untuk beribadah di Masjidil Haram. Di tempat inilah utusan dari kedua belah pihak dikirim untuk menjelaskan tujuan, tanggapan masing-masing, yang akhirnya setelah melalui perundingan yang cukup melelahkan,
disepakatilah yang kemudian disebut dengan Sulh Hudaybiyah atau Perjanjian Hudaybiyah. Maka inilah yang kemudian akan menjadi napak tilas perjalanan umroh kita yang kedua. Perjalanan umroh napak tilas akan kita laksanakan di perjalanan umroh yang kedua. Kemudian di perjalanan umroh yang ketiga, kita akan mengambil mikot di Ji'rana. Karena apa? Selepas di tahun ke-8 Hijriah, proses umroh Fathu Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000 rombongan kaum muslimin untuk menaklukkan Mekah, membersihkan Mekah dari berhala-berhala, sekaligus Rasulullah melaksanakan umroh. Tadi sudah dijelaskan bahwa penduduk Mekah terbagi 3. Satu golongan, satu kelompok berlindung di rumah Abu Sufyan, satu kelompok masuk Masjidil Haram, tapi satu kelompok yang lain adalah melarikan diri. Dan di antara mereka yang melarikan diri itu, mereka lari ke Taif, karena di Taif banyak sanak saudara mereka. Maka selepas Rasulullah Fathu Mekah melaksanakan umroh yang tahun ke-8, itulah yang kemudian Rasulullah mengejar mereka. Sekali lagi, Rasulullah mengejar mereka. Tatkala Rasulullah menyerang mereka, inilah yang dikenal dengan Perang Hunain. Sekali lagi, perang ini dikenal dengan Perang Hunain. Usai penaklukan Mekah, Nabi mengangkat Utab bin Usaid sebagai gubernur Mekah untuk bertugas menjalankan roda pemerintahan di kota Mekah sebagai khusus administrasi logistik haji yang menjadi ritual tahunan umat Islam, umat manusia dari seluruh berbagai kabilah, suku, dan kebangsaan lintas agama. Sekali lagi, haji ini berlaku bagi manusia seluruhnya lintas agama. Rasul tidak langsung pulang ke Madinah, tapi Rasulullah menghalau pasukan kaum muslimin, mengajak kaum muslimin ditambah dengan para tentara Quraisy, dengan tentara Quraisy yang telah masuk Islam untuk menyerang Taif dan menjadi pusat kekuatan musuh Islam saat itu setelah Mekah ditaklukkan. Perang ini yang dikenal dengan Perang Hunain dalam sejarah. Pada awalnya kaum muslimin mengalami kekalahan, tetapi akhirnya Nabi dan pasukannya memenangkan pertempuran dan membawa al-ghanimah yang sangat besar. Sehingga hal itu diabadikan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 25. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Pada perang Hunain, Anda terpesona pada kuantitas atau jumlah, tapi sedikit pun tidak ada gunanya. Artinya apa? Semuanya itu tidak ada gunanya. Dan ketika kaum muslimin pulang dari perang Hunain ini, mereka tidak langsung pulang ke Madinah, tapi rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah singgah di Ji'rana guna mengambil mikot di sana, sebab beliau masih akan melaksanakan umroh terlebih dahulu sebelum pulang ke Madinah. Jadi Keberangkatan nampak tilas umroh yang ketiga adalah di setelah ambil mikot dari adalah Ji'rana. nampak tilasi umrohnya Rasulullah ambil mikot. Dan inilah yang menjadi dasar bahwasanya tidak salah kalau kemudian kita dari tanah air menuju Mekah, kemudian kita umroh lebih dari sekali, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-8 Hijriah ini pun Rasulullah di Mekah udah ambil mikot di Dzul Hulaifah atau Bir Ali, kemudian melaksanakan umroh Fathu Mekah ini, kemudian melakukan pengejaran pada pusat kekuatan kaum musyrik Quraisy yang ada di Taif, dan ini disebut dengan perang Hunain. Pulang dari perang Hunain, Rasulullah tidak langsung balik ke Madinah, tapi Rasulullah menyempatkan ambil mikot di Ji'rana untuk melaksanakan umrohnya, umroh yang ketiga. Rasulullah untuk melaksanakan umrohnya yang ketiga. Dan ini pun menjadi dasar buat kita untuk melakukan umroh lebih dari sekali dari napak tilas ini. Rasulullah kemudian ambil mikot di Ji'rana ini. Setelah Rasulullah ambil mikot di Ji'rana, ternyata sebagian dari muslimah, diantaranya adalah Aisyah, tidak
bisa ikut ambil mikot di Ji'rona karena satu halangan. Maka kemudian sebelum pulang ke Madinah, Rasulullah membimbing Aisyah untuk ambil mikot di Tan'im. Mikot Tan'im dan di situ didirikan masjid yang dinamakan Masjid Aisyah. Sehingga tatkala kita ambil mikot di Tan'im, kita ambil mikotnya atau napak tilas Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang terakhir atau keempat di perjalanan umroh napak tilas, kita ambil mikot di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini adalah napak tilas perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana Qarnul Manazil ini adalah titik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke Madinah. Rasulullah sempat hendak berhijrah ke Taif. Lebih dari 12 hari Rasulullah keliling Taif. Namun tidak seorang pun di antara orang Taif itu yang bersyahadat. Dan akhirnya dengan keputusasaan Rasulullah kembali ke Mekah. Namun apa yang terjadi? Pembesar-pembesar Taif dan orang Taif menyuruh budak-budaknya, menyuruh anak-anaknya untuk melempari Rasulullah dengan batu. Dan mereka sudah berjajar menuju pintu keluar Taif itu dengan membawa batu itu. Dan mereka berbaris untuk berhadap-hadapan dan melempari Rasulullah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdarah-darah di situ. Dan Rasulullah kemudian berlindung di sebuah kebun anggur yang dijaga oleh seorang pemuda Nasrani yang bernama Adas. Berlindung di balik tembok, berlindung di balik pohon, dan kemudian terjadilah dialog antara Rasulullah dengan Adas. Dialog inilah yang kemudian menjadikan Adas seorang satu-satunya yang tinggal di Taif bertaslim, bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan inilah yang kemudian menjadikan Rasulullah bangkit semangatnya. Rasulullah melanjutkan, dan dalam perjalanan tepatnya di titik nol Qarnul Manazil, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril bersama dua malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung ini menawari untuk menghancurkan orang Taif dan akan membenamkan orang Taif untuk dibenamkan, ditutup dengan gunung itu. Tapi Rasulullah melarang itu. Seraya Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Rasulullah menolak tawaran dari malaikat Jibril itu karena Rasulullah yakin bahwa anak cucu mereka akan menjadi pembela Islam. Selain itu, Taif juga tempat yang cukup subur. Dan Taif ini adalah batunya Mekah. Karena di Taif ini pertanian terbentang, tanam-tanaman terbentang, jadi destinasi kita untuk mengunjungi sebelum kita meninggalkan tanah suci. Kita akan ke Taif untuk menikmati destinasi, dan sebelum kita meninggalkan Taif, kita ambil mikot di Qarnul Manazil. Napak tilas jejak Rasulullah, pertemuan Rasulullah dengan malaikat Jibril, dengan penjaga gunung, dengan doanya Rasulullah yang sangat monumental. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Dengan harapan supaya mereka mendapat hidayah dan bimbingan oleh Allah untuk bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah jejak-jejak Rasulullah, mikot Qarnul Manazil, yang kisah pertemuan antara Nabi Muhammad dan malaikat Jibril di Qarnul Manazil yang akan menjadi napak tilas kita di umroh keempat kita dari umroh napak tilas jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Atina tawaf pada